Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam kajian Islam kontemporer. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai isu yang tengah cukup banyak diperbincangkan, yaitu mengenai status non-muslim di Indonesia secara kewarganegaraan. Memang sejak Indonesia merdeka, Indonesia tidak pernah mengenal pembedaan kewarganegaraan berdasarkan agama. Ini berbeda tentu saja dengan pada masa kekuasaan Islam di masa lalu. Jadi di kerajaan-kerajaan Islam sebagaimana kita kenal di dalam fikih siasah, sejak zaman Rasul sampai zaman kerajaan Islam dimanapun, termasuk kerajaan Islam di Nusantara, penduduk itu dibedakan dari agamanya. Jadi mana penduduk yang muslim, mana penduduk yang non-muslim dan sebagainya, itu nanti dibedakan. Nah, kenapa perlu dibedakan? Karena secara fikih di dalam siasah Islam, perbedaan status kewarganegaraan ini nanti juga akan berimplikasi pada perbedaan kewajiban. Misalnya, kalau muslim dia dikenakan kewajiban zakat. Kalau yang tidak muslim itu nggak ada kewajiban zakat, tapi nanti dia akan dikenakan kewajiban yang lain, jizyah misalnya. Zakat dan jizyah itu kedua-duanya akan dikelola oleh penguasa, dikelola oleh raja atau badan khusus yang mengelola masalah zakat ini, lalu nanti didistribusikan sesuai dengan asnafnya, sesuai dengan tasarruf yang diinginkan di dalam syariat. Tetapi ketika Indonesia merdeka, pilihannya adalah Indonesia tidak membedakan warga negara Indonesia berdasarkan agamanya. Jadi semuanya sama, mau Islam, mau mau Kristen, Hindu, Buddha atau apa saja. Nah, itu semuanya statusnya sama sebagai warga negara Indonesia, dan nanti kewajiban warga negara kepada negara atau perlakuan negara kepada warga negaranya tidak didasarkan kepada yang sifatnya administratif, itu tidak didasarkan kepada perbedaan agamanya itu tadi. Nah, sehingga di Indonesia memang tidak dikenal ada istilah warga negara yang muslim atau warga negara yang non-muslim, kafir dan sebagainya. Jadi memang tidak berlaku ada istilah misalnya ada muslim, kemudian warga negara muslim, kemudian ada ahlu zimmah, ada kafir muharib dan sebagainya. Itu yang model begitu yang dikenal dalam fikih siasah pada masa lalu, tidak dikenal dalam sistem politik dan administrasi kepemerintahan di Indonesia. Nah, karena memang tidak dikenal, sehingga dari dulu juga kita sudah sangat maklum sekali gitu bahwa di Indonesia ini istilah-istilah yang ada dalam fikih siasah seperti kafir dhimmi, kafir harbi dan sebagainya itu hanya dikenal di dalam fikih siasah saja, tetapi tidak dikenal dalam sistem kenegaraan dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, tapi walaupun demikian, tentu saja bagi kita sebagai seorang muslim, kita mengidealkan bahwa apa yang pernah dipraktekkan pada masa Rasulullah bisa kita praktekkan juga secara sepenuhnya di Indonesia. Kalaupun tidak bisa dipraktekkan sepenuhnya, kita sebagai seorang muslim tetap sebetulnya memiliki kewajiban untuk berdiri di sudut pandang di sudut sebagai seorang muslim. Jadi artinya ketika melihat di Indonesia ini ada orang yang berbeda agamanya, ada orang yang secara jelas ya agamanya bukan muslim. Nah, kita sebagai seorang muslim tetap harus memandang mereka itu dari sudut pandang sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim tentu kita akan melihat orang-orang non-muslim ini sebagai orang-orang kafir. Dia kafir sesuai dengan istilah dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, yang perlakuannya antara kita dengan mereka itu juga diatur di dalam Islam. Misalnya ada ayat yang mengatur bagaimana boleh tidak orang Islam bekerja sama dengan orang yang bukan Islam, boleh tidak orang Islam kemudian bermuamalah dengan orang-orang yang bukan Islam, boleh tidak kita saling memberikan hadiah, memakan makanan orang-orang non-muslim dan sebagainya. Nah, hal demikian tetap berlaku walaupun tidak ada aturannya di
di dalam ketatanegaraan kita bahwa warga negara Indonesia ini dibedakan antara Islam dan bukan Islam, tetapi kita sebagai seorang Muslim tetap harus melihat sesama warga negara Indonesia ini dari sudut pandang agamanya gitu. Sebab Islam tetap mengatur muamalah antara Muslim dengan non-Muslim itu juga secara terbuka. Baik dia ada negara, diakui negara atau tidak diakui negara. Bahkan ketika kita tinggal di negara kafir, misalnya kita tinggal di Amerika, kita tinggal di Inggris, kita tinggal di Perancis, yang tentu saja ini negara-negara yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam karena penguasa-penguasanya juga bukan orang-orang Islam. Nah, ketika kita berada di negara-negara itu, tetap saja kita sebagai seorang Muslim, ketika berhubungan dengan orang lain yang ada di situ, nah, itu pertimbangan bahwa kita Muslim, orang lain bukan Muslim tetap harus diperhatikan, sehingga ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, aturan syariat yang telah mengatur mengenai bagaimana hubungan antara seorang Muslim dengan orang yang non-Muslim, dengan orang-orang kafir ini bisa diamalkan oleh kita gitu, karena itu merupakan tuntutan yang walaupun tidak digunakan oleh negara tetap harus digunakan oleh kita secara pribadi. Umpamanya kita di dalam surat Al-Hasyr misalnya, bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan tentang apa batasan-batasan kita boleh bekerja sama atau berhubungan dengan orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim. Nah, ternyata kalau orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir ini mereka memerangi umat Islam, mereka menghancurkan umat Islam, kita nggak boleh bekerja sama dengan mereka, karena bekerja sama dengan mereka artinya sama saja kita bekerja sama untuk menghancurkan umat Islam. Tapi kalau sekedar bermuamalah biasa yang nggak ada kaitannya dengan memusuhi umat Islam, misalnya kita berdagang, jual beli dan sebagainya, ini kan tidak ada masalah. Nah, ini urgensi kita masih tetap harus mempelajari, harus mengetahui bagaimana memperlakukan orang-orang kafir, bagaimana syariat hubungan antara orang Muslim dengan orang kafir, walaupun satu warga negara di satu tempat tertentu, karena itu tetap terus berlaku gitu, karena status identitas kemusliman atau kebukan musliman, kenon musliman itu sesuatu yang yang terus berlaku sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah. Nah, oleh sebab itu syariat pun tidak berubah mengenai hal itu. Nah, bahkan bila perlu sebetulnya negara juga mestinya sudah mulai memikirkan, kita harus mengusulkan pada negara supaya umat Islam ini nanti mendapatkan perlakuan sebagai Muslim, yang bukan Muslim nanti mendapat perlakuan sebagai bukan Muslim. Dalam beberapa hal sebetulnya sudah berjalan, misalnya dalam hal pelayanan ibadah, misalnya pelayanan ibadah haji. Orang Islam ini mendapatkan keistimewaan karena ibadah hajinya dikelola oleh negara. Kenapa? Karena tentu selain mayoritas, ini ada kekhususan lah, ibadah haji ini sebagai satu kewajiban yang utama di dalam Islam, ini perlu untuk dilayani, sehingga kan ada khusus pelayanan haji. Sebetulnya nanti dalam hal yang lain juga bisa, misalnya dalam kebijakan kebijakan fiskal. Negara bisa memperlakukan fiskal ini dengan melibatkan pembedaan mana Muslim, mana non-Muslim gitu. Jadi fiskal yang didapatkan dari orang Islam itu bukan hanya dari pajak saja, tapi juga bisa didapatkan dari zakat, karena zakat bisa menjadi salah satu instrumen fiskal. Nah, kalau negara mengakui atau mengambil fiskal dari zakat, kemudian zakat ini menjadi salah satu instrumen untuk pembangunan negara yang tentu sesuai dengan tasarufnya, maka dalam hal ini sebetulnya negara sudah harus mengakui ada perbedaan warga negara yang Muslim dan warga negara yang tidak Muslim, karena sama sekali tidak membedakan status kewarganegaraan status agama warga negara yang ada di Indonesia. Itu adalah perbuatan yang satu kebijakan yang sebetulnya nanti bisa merugikan negara sendiri, karena di dalam Islam ketika dibedakan status kewarganegaraan, status agama dari warga negara tertentu, itu nanti ada keuntungan-keuntungan bagi negara
yang dalam jangka panjang ini bisa menyelesaikan banyak problem-problem yang dihadapi oleh negara. Nah, saya kira saklek-saklekan ya, memisahkan antara politik Indonesia dengan agama, ini adalah tindakan sekularisasi. Tentu tindakan sekularisasi ini sesuatu yang di Indonesia sendiri tidak dikehendaki, karena Indonesia ini kan negara Pancasila yang mengakui agama. Jadi bahwa agama ini menjadi sesuatu yang mendasar di dalam pengambilan kebijakan politik di Indonesia. Nah, sehingga negara penting untuk memikirkan kembali soal-soal yang ada hubungannya tadi dengan identitas keagamaan warga negaranya. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.